kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh wayo wayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh wayo wayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh wayo wayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu. Yo oh oh wayo wayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, main-main gak usah. Yo oh oh wayo wayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama saling jaga, agar sehat selamat. Yo oh oh wayo wayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh wayo wayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh wayo wayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh wayo wayo. Yo
tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama. Jadi sebuah cerita, pahit pedihnya kisah ini, namun ku akan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk, untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah, kita menyatukan semua mereka yang selalu ragukan dirimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Pilih masa depanmu di warna mimpimu.
Oke, baik kakak-kakak sekalian. Saya rasa kita mulai saja kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya kakak diharapkan dari kita menunggu teman-teman kita yang lain, langsung saja kita buka kegiatan kita hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Mungkin bisa dikasih reaksinya, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Halo kakak-kakak, putus ya kak? Agak putus-putus. Sinyalnya agak kurang bagus ini kayaknya. Bentar kakak ya. Ya kak. Oke baik kakak-kakak, bisa didengar dengan jelas apakah masih putus-putus? Oke baik, Yes. terima kasih kakak. Oke baik, izinkan saya untuk menampilkan slide pembelajaran kita pada hari ini. Oke baik, saya harap semua dalam keadaan sehat kakak-kakak ya. Oke baik, kesepakatan pembelajaran kita pada hari ini seperti biasa. Kita diupayakan untuk selalu menyalakan kamera. Yang kedua adalah mematikan mikrofon jika tidak dalam keadaan berbicara. Selanjutnya diusahakan untuk hadir seutuhnya dan menghargai waktu bersama, serta memaksimalkan fitur chat dan juga melakukan raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, baik. Ini dia kakak-kakak tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, peserta mampu memahami atau menyusun program PJOK yang berkualitas dengan back white design. Oke, lanjut. Ini dia yang menjadi agenda kita hari ini. Yang pertama adalah back white design. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum PJOK. Serta yang ketiga adalah pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka. Jadi kakak-kakak sebenarnya diharapkan seperti biasa sudah saya sampaikan bahwasanya sebelum masuk ke tatap maya kita pada setiap tatap maya diharapkan kakak-kakak sudah membaca modul. Mana sebenarnya kakak-kakak di tatap maya ini hanya tinggal penguatannya saja. Gimana kita saling berdiskusi apa yang perlu didiskusikan, apa yang kira-kira perlu untuk kita terapkan atau apa yang kira-kira masih belum kita pahami, kita tanyakan kepada teman-teman, kira-kira teman-teman ada yang bisa menguatkan nggak dari hal-hal yang belum bisa kita mengerti dari modul yang telah kita pelajari di LMS. Nah itu dia kakak-kakak. Jadi kita di sini artinya hanya tinggal menguatkan dan mengulang. Ya, oke baik kita masuk ke aktivitas pertama kita yaitu backward design dalam pembelajaran kurikulum PJOK. Nah, baik kakak-kakak, di sini ada satu pertanyaan menurut kakak-kakak sekalian dari skala 1 sampai 10. Kira-kira
seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK. Kakak-kakak bisa tuliskan di kolom chat. Kira-kira kakak-kakak sudah di skala mana? Antara 1 sampai 10 sudah berada di mana pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK. Silakan kakak-kakak boleh dituliskan di kolom chat. Jadi kakak-kakak kalau sekalian kira-kira ada yang apa mau sambil minum kopi atau mau sambil makan snack cemilan, silahkan kakak-kakak ya. Kita tetap pembelajaran yang santai aja. Ya, di sini Kak Sri sudah memberikan jawaban di skala 7. Kak Sri ada di sampai di skala 7. Kak Bayu ada di skala 6. Bagaimana nih dengan Kak Jetro dan Kak Leo? Ya, kakak-kakak yang belum silakan beri jawaban di kolom chat. Kak Leo, Kak Citro, kira-kira kita bisa memberikan jawaban. Apakah kakak-kakak sudah berada pada skala 1 sampai 10 dalam pemahaman eh, kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Kak Citro berada di skala 6. Oke, baik kita lanjut. Nah, jadi diharapkan kakak-kakak walaupun nanti di sini masih ada yang berada di skala 6 ataupun di skala 7, diharapkan nanti setelah dari kegiatan pembelajaran ini kakak-kakak lebih paham apa itu tentang uh, pengembangan kurikulum khususnya di kurikulum PJOK. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya kakak-kakak, kira-kira apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Dari kakak-kakak sudah membaca modulnya, kira-kira apa tujuan kira-kira yang bisa kakak-kakak dapatkan dengan adanya pembelajaran sekolah ini dengan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka. Silakan kakak-kakak beri jawaban kembali di kolom chat dengan pertanyaan yang ada di slide. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kak Andri udah masuk, Kak Andri ya? Sehat Kak Andri? Oh iya, bagus. Sehat ya. Ya bisa dijawab Kak Andri ya di kolom chat.
Oke, baik, di sini Kak Jetro sudah memberikan jawaban. Menurut Kak Jetro, tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah meningkatkan kebugaran jasmani dan membantu anak-anak mengembangkan kebiasaan hidup sehat sejak dini, serta membantu anak mengenal potensi dirinya. Nah, dari jawaban Kak Bayu, mengembangkan aktivitas jasmani melalui kegiatan fisik. Dari Kak Andre, membuat anak mencintai gerak. Kak Sri, untuk membentuk karakter peserta didik dan membentuk dan melatih keterampilan dan membiasakan hidup sehat. Baik Kak, Kak Leo, dijawab Kak Leo ya. Usahakan tetap dijawab biar nanti ada rekaman dari aktivitas kegiatan meet kita pada hari ini. Baik, terima kasih kakak-kakak yang sudah memberikan jawaban. Untuk mengulas lebih dalam tentang itu, mari kita perhatikan slide yang ada di sini. Jadi, menurut capaian pembelajaran PJOK, kurikulum merdeka, kita mengacu kepada kurikulum merdeka ya, yang dimana pada saat ini diharapkan dan rata-rata seluruh jenjang pendidikan sudah menggunakan kurikulum merdeka. Yang pertama itu adalah mengembangkan atau juga menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang dapat menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Jadi artinya dalam pelajaran PJOK ini kita supaya bisa, artinya anak-anak itu dalam kehidupan sehari-harinya selalu berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani, seperti itu kakak-kakak ya. Karena yang seperti saya bilang kemarin, bahwasanya di pertemuan-temuan sebelumnya, bahwasanya kita ketahui yang dimana anak-anak sekarang itu sudah banyak sekali mengalami krisis gerak, yang dimana sangat mempengaruhi kali dari gadget yang mereka hampir setiap hari mereka gunakan. Mereka seperti kalau ada gadget, mereka malas untuk melakukan hal-hal di luar dari gadget tersebut, apalagi dengan aktivitas gerak. Ya. Itu gunanya, dan di situ diharapkan bahwa pembelajaran PJOK ini dapat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan percaya diri, kompetensi, dan kreativitas. Oke, baik, yang kedua, membantu dan memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Ini sudah jelas kita ketahui kakak-kakak, yang dimana dalam pembelajaran PJOK juga ada yang namanya pembelajaran hidup sehat. Nah, dari materi itu bisa kita ajarkan anak-anak bagaimana sebenarnya gaya hidup sehat. Itu kakak-kakak ya. Baik, nah selanjutnya membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerjasama tim, dan inklusivitas. Nah, artinya yang dimana dalam kegiatan pembelajaran PJOK ini, kita juga sering melaksanakan yang namanya dalam bentuk games atau dalam bentuk pertandingan. Nah, jadi yang kita ketahui dalam bentuk games atau pertandingan, di hasilnya itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Dan dari pembelajaran PJOK ini diharapkan anak-anak itu dapat menekankan nilai-nilai fair play. Artinya mereka dapat menerima jika mereka kalah. Artinya mereka jika dalam posisi menang, bagaimana mereka menempatkan diri, tidak terlalu berbangga hati dan mengejek teman-temannya jika dalam keadaan menang. Itu artinya. Dan bagaimana mereka juga dalam sebuah bentuk game dan permainan mereka memiliki kerjasama. Artinya banyak yang bisa dibangun dari segi emosional, juga bisa dibangun dalam kegiatan pembelajaran PJOK. Nah, selanjutnya yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Jadi ini yang sebenarnya menjadi kata kunci. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya saat ini anak-anak sudah banyak sekali mengalami krisis gerak. Itulah tujuannya pada hari ini, tujuan pembelajaran PJOK melalui PKG ini,
bagaimana anak-anak itu dapat secara jasmani melakukan gerak sepanjang hayat. Artinya selama mereka hidup, diupayakan mereka harus selalu melakukan gerak. Gitu kakak-kakak ya. Oke, baik, itulah yang menjadi capaian pembelajaran secara garis besar menurut kurikulum Merdeka khususnya di PJOK. Kita lanjut kakak. Oke, saat ini mari kita berdiskusi dari beberapa pertanyaan yang mengacu kepada yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kakak-kakak boleh memberi jawaban atau memberikan masukan dalam kolom chat. Kita hari ini untuk sesi ini masih dalam kolom chat dari pertanyaan yang ada saat ini, yaitu terlepas dari kurikulum apapun. Apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Itu yang menjadi pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua, dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Oke, baik kakak-kakak. Kalau sebenarnya ini diharapkan kakak-kakak langsung memberikan masukan melalui open mic. Kira-kira ada yang bisa memberikan jawaban dari pertanyaan ini, kakak-kakak? Atau langsung open mic? Kalau memang tidak mau open mic, ya bisa dituliskan di kolom chat jawabannya kakak-kakak ya. Dari dua pertanyaan. Yang pertama ini terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama ini bisa dijawab di kolom chat kakak-kakak. Kami persilakan beri jawabannya di kolom chat. Silakan kakak-kakak berikan jawaban melalui kolom chat. Terima kasih Kak Sri. Kita tunggu jawaban dari yang lain. Ini tujuan pertanyaan keduanya Kak Sri ya. Dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai?
Oke, baik. Di sini saya akan bacakan dari jawaban masing-masing kakak-kakak. Kak Sri di sini menjawab, sudah, karena dalam setiap pembelajaran saya selalu menyampaikannya dengan menggunakan kurikulum sebagai acuan. Kak Andri, saya hanya menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan buku. Dari Kak Sri, dari pertanyaan jawaban kedua, dengan kata lain kurikulumlah yang menjadi acuan dan pelaksanaan setiap pembelajaran. Dari Kak Bayu, belum sepenuhnya mengerti tapi akan selalu berusaha. Baik. Dari Kak Andri, dari pertanyaan kedua, bisa karena sudah banyak media seperti YouTube dan lain-lain. Kita sebagai guru bisa juga contoh pelajaran menarik sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Dari Kak Sri lagi, dengan kurikulum Merdeka tentu saja semua ini dapat dicapai, apalagi dengan dalam kurikulum Merdeka peserta didik dilibatkan untuk melaksanakan kurikulum yang kita pakai saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Dari Kak Jetro, bisa karena sejauh ini kurikulum Merdeka justru membantu siswa untuk bisa menguasai pembelajaran. Dari Kak Bayu, kita bisa mengembangkan pembelajaran dari berbagai sumber sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Dari Kak Leo, kurikulum dengan pembelajaran intra kurikulum yang beragam. Oke, baik kakak-kakak. Jadi artinya dari berbagai yang diharapkan tujuan-tujuan yang tadi sebelumnya telah saya sampaikan yang di atas, itu sebenarnya diharapkan bahwasanya itulah yang harusnya sama-sama kita capai, terkhusus dalam pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak kita di sekolah. Nah, menurut seperti kata Kak Sri di sini, bahwasanya kurikulumlah yang menjadi acuan kita dalam bagaimana kita melakukan pembelajaran itu yang sesuai dengan aturannya. Artinya jika tidak ada kurikulum yang harus kita ikuti, maka mungkin akan tidak ada keseragaman kita sebagai guru PJOK dalam menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak. Bisa saja kita bayangkan saja contoh dalam satu kecamatan jika tidak ada kurikulum, artinya bisa berbagai macam-macam yang bisa diajarkan kepada anak-anak itu tidak menjadi satu komando bagaimana yang sebenarnya harus diterapkan kepada anak-anak itu. Makanya tadi saya disampaikan Kak Sri bahwasanya kurikulum itu adalah yang menjadi acuan kita dalam menyampaikan pembelajaran, khususnya pembelajaran PJOK. Oke, baik, kita lanjut. Terima kasih kakak-kakak yang sudah memberikan jawaban. Nah, ini ada kutipannya. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Jadi artinya kita harus mengerti dulu apa yang menjadi tujuan umumnya. Karena itu yang paling penting, sehingga itulah yang menjadi acuan kita untuk memahami bagaimana akhir dari pembelajarannya. Apakah akhir dari pembelajaran itu tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran itu, kita harus mengerti dulu apa tujuan umumnya. Sehingga kita di akhirnya nanti bisa mencapai hasil yang kita harapkan. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP. Ini CP artinya capaian pembelajaran, dan mempersilahkan guru satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Artinya kakak-kakak sebenarnya sudah banyak beredar. Kita sudah dapat di masing-masing grup, terkhususnya grup yang ada kita, baik itu grup-grup yang ada di WA kita, itu yang diberikan oleh pemerintah itu yang diturunkan adalah CP. Nah, di sini dari CP tersebut capaian pembelajaran itu kita dipersilahkan secara bebas untuk menurunkan lagi apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Nah, artinya contoh seperti ini. Nah, pemerintah memberikan capaian pembelajaran tentang materi gerak lokomotor. Nah, gerak lokomotor itu kita bebas menurunkannya. Gerak lokomotor apa yang seperti apa kita sampaikan, sehingga tujuan pembelajaran itu kita yang menentukan. Artinya gerak lokomotor, tujuan pembelajaran contohnya seperti siswa dapat melakukan gerak lokomotor seperti gerak memindahkan bola dengan berlari seperti itu. Kan kita yang bebas
memberikan apa yang menjadi apa yang harus dikerjakan anak-anak itu sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai. Jadi sudah ada kemarin, nanti saya coba akan bagikan lagi capaian pembelajaran yang turun dari pemerintah sehingga kita bebas untuk menurunkannya ke dalam tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya itu kita dibebaskan. Kita terserah mau membuat tujuan pelajaran seperti apa sehingga karena kita yang membuat tujuan pembelajaran itu, maka diharapkan kita juga harus bisa mencapai tujuan pembelajaran itu terlaksana dengan baik. Seperti itu kakak-kakak ya. Baik, kita lanjut di sini. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus kakak-kakak. Nah, kakak-kakak bisa coba bayangkan bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar kepada tujuan pembelajaran. Kakak-kakak boleh memberikan jawabannya di kolom chat. Dari pertanyaan ini, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar kepada tujuan pembelajaran? Silakan kakak-kakak berikan jawabannya di kolom chat. Ya baik, di sini kakak-kakak sudah memberikan jawaban dari Kak Citro, melakukan asesmen dan umpan balik melalui kegiatan refleksi dengan siswa.
Kak Anissa selalu melakukan refleksi terkait pembelajaran kita. Kak Andri dengan LKPD yang kita berikan kepada siswa. Ayo harus menggunakan sintak-sintak atau langkah-langkah mulai pembukaan inti sampai penutupan. Jadi pertama-tama kita memberikan pemahaman tentang pembelajaran yang harus kita berikan. Pelajaran apa, aturan seperti apa, dan bagaimana cara melakukannya, dan apa tujuan dari pembelajaran yang kita laksanakan. Dari saat kita, dengan persiapan yang matang, capaian akhir yang saya inginkan, semua peserta didik dapat memahami pembelajaran yang ada dan diterapkan di kehidupannya sehari-hari. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak yang sudah memberikan jawaban. Untuk menguatkan itu, mari kita lihat di sini, yaitu adalah kata kuncinya adalah back white design. Ya. Proses back white design dalam mengembangkan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan di bawah ini. Nah, apa itu back white design? Kakak-kakak diharapkan sudah membaca modulnya, sehingga tujuan ini bagaimana sebenarnya tujuan pembelajaran itu benar-benar menyasar pada tujuan pembelajarannya dengan adanya back white design. Nah, back white design itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran. Sehingga dengan tercapainya tujuan pembelajaran itu, langkah awal yang pertama kita laksanakan adalah mengidentifikasi capaian pembelajarannya. Itulah yang tadi yang sudah diturunkan dan diberikan kepada kita sebagai acuan kita dari pemerintah. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu capaian pembelajarannya itu, sehingga kita bisa nanti menurunkan itu kepada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Nah, setelah itu dalam proses big white design-nya, yang kedua adalah menentukan metode penilaian. Ya, artinya di sini tetap penilaian itu harus kita laksanakan, sehingga dari tujuan pembelajaran yang kita capai, kita mendapatkan suatu nilai. Itulah yang menjadi dasar apakah anak-anak itu berhasil atau tidak dari materi yang telah kita berikan. Untuk metode penilaian, biasa kita lakukan seperti contohnya baik itu dari afektif, psikomotorik, serta kognitif, kakak-kakak ya. Dan yang ketiga adalah merancang pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, ini juga sangat penting. Bagaimana kita sebenarnya harus bisa merancang pembelajaran, strategi apa yang cocok kita terapkan kepada anak-anak. Apakah itu dengan strategi permainan, apakah itu dengan strategi komando, apa itu dengan strategi teman sejawat. Itu banyak kakak-kakak ya. Untuk lebih dalam untuk strategi pembelajaran, itu nanti akan kita pelajari pada kesempatan kita pembelajaran luring. Jadi kakak-kakak, big white design itu dari 3 inilah yang menjadi acuan kita, sehingga kita dapat menentukan apakah tujuan pembelajaran itu dapat berhasil kita capai atau tidak. Nah, ini yang menjadi pesan kuncinya kakak-kakak. Big white design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Back white design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran dan penilaiannya ya. Jadi big white design ini membantu kita sehingga pada akhirnya kita dapat menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran dan penilaiannya. Sehingga untuk mencapai itu, ini kakak-kakak kembali ke atas kita. Ini yang menjadi acuan kita 3 pokok dari proses big white design ini kakak-kakak ya. Sampai di situ kira-kira ada yang kakak-kakak ingin ditanyakan atau mau disampaikan atau ingin memberikan sanggahan yang kami bisa kakak bisa sampaikan langsung saja melalui open mic. Saya kira ada kakak-kakak yang ingin memberikan suara atau memberikan kira-kira kalau untuk itu kak, biasa kami di sekolah itu seperti ini, kami menggunakan ini. Mungkin bisa diceritakan kakak-kakak pengalamannya selama di sekolah, apalagi hampir sudah ada yang mungkin sudah 3 tahun penuh yang melaksanakan kurikulum merdeka, ada mungkin yang masih 2 tahun baru melaksanakan, atau bahkan masih ada yang baru tahun ini penuh
sekolahnya melaksanakan kurikulum merdeka. Kira-kira ada kakak-kakak yang ingin open mic? Kami persilakan. Kak Andri, kira-kira bagaimana? Saya nggak open mic Kak Andri, kira-kira bagaimana penerapan kurikulum merdeka khususnya pembelajaran PNS di sekolah Kak Andri? Kira-kira bisa diceritakan Kak Andri? Kalau Kak Andri mau ngomong ini harus pencet handset ini biar dengar. Iya makanya ini Kak Bayu ini kita dengar dulu kira-kira bagaimana ini cerita sepanjang pembelajaran PJOK tentang kurikulum merdeka yang sudah dilaksanakan Kak Andri di sekolahnya. Baik itu di sekolah lama maupun di sekolah baru, mungkin bisa diceritakan Kak Andri. Nah ini kan nggak dengar suara Kak Andri ini. Payah ini. Entah pura-pura dirusak-rusakannya nggak tahu ini. Gimana Kak Bayu? Dengar Kak Bayu? Dengar. Nah, coba. Nah, gimana Kak Andri? Ya, mungkin Kak Bayu bisa kira-kira disampaikan apa yang disampaikan Kak Andri ini? Nah, ya. Nggak dengar ya, memang kayaknya perlu pakai dua perangkatnya nih kayaknya Kak Andri ini. Oke, mungkin bisa kita oper kira-kira kalau Kak Sri ini. Kira-kira Kak Sri sudah sejauh mana pelaksanaan kurikulum merdeka khususnya Kakak dalam melaksanakan pembelajaran PJOK di sekolah Kakak? Mungkin bisa diceritakan Kak Sri. Memang di sekolah saya sudah 3 tahun ini melaksanakan kurikulum merdeka, tapi fasilitas yang ada di sekolah saya belum sepenuhnya ada. Jadi hanya berdasarkan buku dan kurikulum yang ada. Mengenai aset belum begitu memuaskan. Ketersediaannya belum lengkap nggak? Oke, baik. Terima kasih Kak Sri. Jadi mungkin dari cerita Kak Sri, keterbatasan fasilitas lain ya. Kira-kira dalam penyampaian materi khususnya di pembelajaran PJOK. Nah, memang Ya. terkhususnya kita di PJOK ini fasilitas baik itu sarana dan prasarana itu yang menjadi seharusnya sangat kita butuhkan hal-hal yang seperti itu. Walaupun sebenarnya kita dituntut dengan keadaan seperti apapun, kita harus bisa memaksimalkan dengan apa yang ada. Tapi kita juga tidak bisa berbohong, tidak mesti kita pungkiri bahwasanya alat-alat contoh seperti alat-alat olahraga itu sangat membantu kita dalam memberikan pembelajaran PJOK. Jadi kalau tidak ada itu sebenarnya rasanya agak sulit atau agak berat untuk memberikan pembelajaran itu, kalau apalagi tidak adanya media-media pembelajaran seperti itu. Contohlah kita seperti punya materi bola kecil seperti sepak bola. Bola kita nggak ada, tapi kita suruh anak-anak itu untuk mencari kertas-kertas yang tidak dipakai, lalu kita buat gulung-gulung seperti membentuk bola seperti besar. Memang pada dasarnya bisa kita gunakan itu, tapi dari hati kita rasanya
kurang pas gitu kakak-kakak ya. Karena memang benar fasilitas itu sangat kita butuhkan. Jadi mungkin kira-kira nanti kalau ada kakak-kakak di sini yang nanti mungkin jadi pemimpin pembelajaran, artinya bisa diberi kesempatan menjadi seorang kepala sekolah, ya mungkin bisa lah perhatikan guru-guru penjasnya kalau kira-kira belum lengkap alat-alatnya. Nah, ini belikan sana, nah baliknya sama maupun, nah, gitu kan enak ya kan. Oke, baik, mungkin itu tadi. Terima kasih Kak Sri. Kita jadi lebih uh, banyak tahulah kondisi teman-teman kita di daerah yang lain seperti apa. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke aktivitas kedua, yaitu menyusun program PJOK. Oke, baik kakak-kakak, dari sini uh, kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? Nanti sebenarnya harus ditutup ini yang silang-silang. Jadi kakak-kakak mau memberi jawaban mana yang betul. Jadi dari slide ini basic berbasis standar yang benar ke kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, ini cenderung kepada penilaian kakak-kakak ya, yang meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, sering kita laksanakan ini di penilaian, baik itu afektif, kognitif, serta psikomotorik. Inilah yang menjadi basic dasar dari kurikulum, khususnya kurikulum pembelajaran PJOK. Oke. Konsep kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Ini dia strukturnya kakak-kakak. Yang pertama adalah struktur kurikulum. Yang kedua, capaian pembelajaran dan asesmen menggunakan perangkat ajar dan kurikulum satuan pendidikan. Ini berdasarkan komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan, terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Oke, baik. Dari pertanyaannya, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Jawabannya di sini kakak-kakak sudah diberikan, agar bermakna. Jadi kadang-kadang itu artinya itu tadi kita dibebaskan bagaimana kita untuk melaksanakan tujuan pembelajaran itu agar bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Nah, kenapa ini berbeda-beda? Karena setiap satuan pendidikan itu keadaan di sekolahnya itu pasti berbeda-beda. Nah, itu makanya kenapa kakak-kakak dibebaskan untuk membuat tujuan pembelajaran itu. Bisa saja tujuan pembelajaran yang dibuat Kak Andri berbeda dengan tujuan pembelajaran yang dibuat oleh Kak Sri. Itu dibebaskan karena apa? Karena kondisi di sekolah kita berbeda-beda. Baik itu dari sarana dan prasarananya, baik dari itu dari segi yang lain-lain, itu kan pasti berbeda. Nah, kalaupun ada yang sama, mungkin kecil. Jika ada kesamaan dari sekolah yang lain dengan yang lain. Itu makanya agar bermakna. Sehingga kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jangankan fasilitas yang kita miliki, anak-anak di berbagai daerah aja kulturnya pasti berbeda-beda. Berbeda kultur anak-anak yang berada di Kuala Hulu, berbeda juga dengan kultur anak-anak yang berada di kecamatan 910. Nah, itu kita dibebaskan karena kita lah yang tahu bagaimana kondisi peserta didik kita yang kita ajarkan. Gak mungkin saya mengetahui bagaimana karakteristik anak-anak dari Kak Andri. Sementara Kak Andri nggak pernah mengajar anak-anak saya. Itu kan hal yang mustahil Kak Andri bisa mengetahui karakteristik anak saya. Itu makanya dikembalikan kepada kita masing-masing, kita dibebaskan untuk menyusunkan itu. Gitu kakak-kakak ya. Oke, baik. Saatnya di aktivitas kedua ini kita diajak bercerita lah kakak-kakak bagaimana dalam menyusun kurikulum PJOK. Nah, untuk menjawab dari pertanyaan ini kakak-kakak ada 3 pertanyaan.
saya sudah membuat link Jamboard. Jadi saya bagikan di kolom chat. Silakan nanti kakak-kakak diakses dan diberikan jawabannya di link Jamboard yang sudah saya sediakan. Oke, baik kakak-kakak, silakan diakses link Jamboardnya. Bisa dibuka kakak-kakaknya? Apakah bisa dibuka? Oke, baik. Terima kasih jempolnya Kak Andri ya.
Kakak, terima kasih kepada kakak yang sudah memberikan jawaban di link Jambot kita untuk aktivitas pertama. Ini kiranya semoga semakin menguatkan pemahaman kakak-kakak, khususnya dalam pengembangan kurikulum di dalam PJOK. Baik, kita lanjutkan kembali materi kita. Oke, baik kakak-kakak, dari 3 pertanyaan tadi yang di atas, ini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama itu adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua adalah dalam konteks bermasyarakatnya. Yang ketiga adalah waktu. Yang keempat, alokasi jam pelajaran. Yang kelima, cakupan dan tahapan, serta ini yang mungkin jarang sekali ada, tapi sebenarnya ini sangat membantu, yaitu adalah teknologi. Yang baik itu melalui jaringan internet ataupun itu laptop dan sebagainya, ini sangat membantu, walaupun sebenarnya jarang kita di satuan pendidikan untuk memiliki itu, apalagi khususnya di satuan pendidikan kita yang mungkin berada agak lebih ke dalam gitu Kak ya. Oke, baik, kita akan masuk kepada aktivitas kita yang ketiga, yaitu karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Oke, baik kakak-kakak, menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali telah kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Kata kuncinya yang sering kita bahas adalah ini dia. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yaitu yakni pertama, fokus pada materi esensial, yang dimana muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan potensi dan karakter peserta didik. Terus yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, di mana pengembangan potensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Jadi inilah yang menjadi kata kunci, baik itu dari aktivitas kita pertama dan aktivitas kita yang kedua. Oke, baik, kita lanjutkan. Mari kita berdiskusi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Baik kakak-kakak, mungkin sudah sama-sama kita tahu ya siapa ini Ki Hajar Dewantara, bahwasanya ini adalah bapak pendidikan kita, dia yang pada menjadi acuan utama pendidikan kita di Indonesia, seorang Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ini kalau kita mungkin ada kakak-kakak yang di bagian dari guru penggerak, ini akan sudah sangat familiar ya tentang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Itu adalah menuntut kodrat anak, yang artinya yang dimana adalah bahwasanya kita tuntut harus menghamba pada siswa. Artinya menghamba pada siswa itu bukan semata-mata apa kemauan siswa itu harus kita turuti, bukan seperti itu ya. Yang dimana menghamba kepada siswa itu apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi karakteristik dari murid-murid kita harus kita ketahui, dan kita sesuaikan karakteristik itu dengan metode pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Itu yang menjadi acuannya, bahwa menuntut kodrat kepada anak dan yang menjadi menghamba kepada siswa. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini ada sumbernya kakak-kakak ya, sumbernya dari Dewantara tahun 1936.
Baik, kita lanjut kakak-kakak. Nah, ini yang akan menjadi akhir dari sesi kegiatan kita kakak-kakak. Tapi sebelum kita mengakhiri sesi sesi ini, kakak-kakak akan dituntut untuk seperti biasa berefleksi. Silakan kakak-kakak berefleksi dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sudah saya sediakan. Sebentar saya kirim dulu linknya. Kita kembali ke link Jambot kakak-kakak ya. Ini menjadi aktivitas kita yang terakhir sebelum kita mengakhiri kegiatan kita. Kita akan melaksanakan refleksi. Silakan diakses kakak-kakak link Jambotnya. Apakah bisa diakses? Kak, silakan beri reaksinya. Oke, baik. Terima kasih Kak Andri, Kak Jetro. Oke, terima kasih Kak Andika Bayu. Walaupun terlambat jempolnya.
Oke, baik kakak-kakak. Terima kasih kakak-kakak sudah memberikan jawaban ataupun refleksi dari link Jamboard yang sudah disediakan. Diharapkan kakak-kakak dari hasil refleksi yang sudah kakak lakukan, kakak-kakak memang diharapkan semakin mengerti dan memahami bagaimana eh, alur ataupun dari struktur-struktur yang diharapkan dalam pengembangan kurikulum, khususnya kurikulum merdeka di dalam pembelajaran PJOK. Oke, sebentar kakak. Oke, baik. Nah, jadi kakak-kakak pada akhir sesi kegiatan tatap maya kita pada hari ini ada 3 yang diharapkan dari kakak-kakak. Yang pertama adalah kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik yang telah kita pelajari sebelumnya untuk kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga adalah peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan back white design. Ya, jadi baik kakak-kakak, itulah yang menjadi acuan kita pembelajaran pada hari ini. Seperti saya katakan tadi, kakak-kakak diharapkan lebih mengerti dan memahami sehingga kakak-kakak nanti ke depan dapat mengaplikasikannya di satuan pendidikan kakak-kakak, karena dalam satuan pendidikan seperti yang kita bahas sebelumnya, satuan pendidikan dari kakak-kakak itu berbeda-beda. Jadi artinya kakak-kakak harus bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi karakter dan karakter dari murid kakak-kakak yang ada di sekolah kakak masing-masing. Oke, baik, sampai di sini mungkin kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan atau ingin ada memberikan tanggapan. Oke, baik, Kak Nisa, silakan. Kak, izin bertanya. Ya, Kak. Ini bentar Kak, bentar. Jauh kan. Ini terkait yang buat video itu, Kak. Ya. Itu berapa menit durasinya, Kak? Diupayakan maksimal 30 menit, Kak. Iya, Kak. Maksimal 30 menit. Artinya kalau bisa nggak jauh-jauh kali. Kalaupun dia nggak sampai 30 menit, jangan jauh kali dari 30 menit. Begitu juga, kalaupun lebih, jangan terlalu jauh kali lebih dari 30 menit gitu, Kak. Oh, itu kan itu Kak, dia sesuai dengan RPP yang dijalani hari itu gitu. Terserah kakak, maukah apakah yang sudah dilewati atau yang memang saat ini lagi berjalan, terserah. Artinya kata kuncinya kakak-kakak, jangan ada yang dibuat skenarionya. Artinya kakak-kakak pembelajaran hari itu apa adanya gitu. Jangan terlalu disusun-susun. Gitu, Iya, Kak, soalnya karena kan gini kan Kak, kan istilahnya kan bisa dibilang gitu kan, saya kan beda kan gitu. Saya dari Bangka, karena kan tidak seperti kakak-kakak yang lain kan, dia misalnya hari ini PJOK pembelajarannya bola voli gitu. Kalau saya kan misalnya saya buat di situ kegiatannya, kalau untuk 30 menit kegiatannya tuh terlalu bercampur semua gitu. Dia misalnya saya buat ada yang berlari, saya buat melempar, melompat, senam gitu saya. Ya, nggak apa-apa Kak. Artinya di situ kan berarti kombinasi gitu kan Kak. Iya, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Iya, karena kan soalnya kan Pak, kayak biasanya kan kami kan PJOK itu selalu diselingi dengan yang namanya seni gitu, karena dia ada nanti melempar bola itu kami suruh cari anak itu sesuai dengan warnanya gitu. Iya Kak. Nggak apa-apa Kak, karena kita juga di SD ada seperti itu kan. Seperti yang Kakak bilang, mencari warna bola. Nah kita kalau di SD itu namanya gerak lokomotor gitu, gerak berpindah tempat gitu Kak. Nggak apa-apa. Apa yang Kakak bisa, apa yang Kakak mau buat, silakan aja, nggak apa-apa Kak. Iya, Mau dicampur kan juga nggak apa-apa.
gini Pak, berarti kan tidak saya jelaskan gitu misalnya ini bola ini si ini misalnya gini penemu bola voli gitu kan nggak perlu kan Kak? Sebenarnya ya kalau makanya itu tadi yang saya bilang apa adanya aja. Kalau maupun kakak buat seperti itu ya nggak masalah, mau nggak dibuat juga nggak masalah. Karena nanti tujuannya dari video ini yang apa adanya ini di sini nanti di waktu luring kita analisis sudah sejauh mana pembelajaran itu yang berkaitan dengan pembelajaran yang sesungguhnya yang diharapkan dari pembelajaran PKG itu. Itu nanti tujuannya Kak. Ya, karena soalnya saya lihat-lihat di YouTube kan contoh pembelajaran PJOK untuk anak TK nggak ada yang sesuai dengan PKG ini kan gitu. Makanya saya bingung kegiatan apa, apakah ada pembukaan inti penutup gitu kan. Karena saya bingung gitu. Nggak apa-apa Kak. Apa yang bisa buat aja Kak. Nggak usah pening-pening lah. Nggak Iya. usah terlalu dibebani kali. Iya, oke, makasih Kak. Oke, sama-sama Kak. Kira-kira kakak yang lain? Oke, Kak Sri, silakan Kak Sri. Videonya itu boleh di dalam ruangan atau di lapangan, Kak? Misalnya boleh pelajaran teori atau praktek? Terserah Kak. Yang pasti dibebaskan, mau itu teori, mau itu di dalam ruangan, orang kakak-kakak di ruangan juga melakukan aktivitas gerak, mau itu juga di luar terserah. Bebas Kak, Ya, bebas. Kak, seperti gerak lokomotor dan non-lokomotor itu kan bisa dilakukan di dalam kelas. Ya, bisa Kak. Oke, nggak apa-apa Kak. Ya, Kak. Oke, jadi baik kakak-kakak ya. Jadi sebagai tambahan, bahwasanya nanti dari video yang kakak-kakak buat itu nanti akan dimasukkan ke dalam baik itu bisa ke dalam YouTube ataupun ke dalam Google Drive. Jadi artinya nanti dalam sebuah link yang kakak-kakak kirim, kakak masukkan ke dalam LMS. Jadi bukan dalam bentuk video utuh, bukan. Jadi kakak terserah apakah video itu mau dimasukkan ke dalam Google Drive, nanti link drive-nya kakak kirim ke LMS atau melalui YouTube dulu. Nanti link YouTube-nya dikirim ke LMS. Jadi tidak dalam bentuk video utuh kakak-kakak ya. Jadi saya ingatkan karena di tanggal 14 kita akan melaksanakan pembelajaran luring selama 1 minggu. Jadi sebelum kegiatan luring, jadi kakak-kakak diharapkan video itu sudah terupload dalam bentuk link di dalam LMS. Baik kakak-kakak ya. Kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan? Pas, Kak. Oke. Ini Kak izin kan, Iya, Kak. kegiatan kita kan tanggal 14 katanya ya. Mulai dari 14. Sementara saya lihat di surat pemberitahuan di situ ada mengikuti ujian UKIN gitu Kak. Jadi misalnya gini kan, kita tidak tahu LPTK-nya. Kalau misalnya berbentrokan gitu Kak, Aman itu, gimana? Kak. Aman itu, Kak. Aman kan Kak? Iya. Tenang, kita nggak usah terlalu apa-apa kali gimana gitu. Santai aja kita. Kita ke Iya. kitanya deh, Kak. Kita ke kita Iya, aman. soalnya yang refleksi 1.4 itu kan terlambat di situ saya lihat, sementara saya lihat batas waktunya kemarin 5 Oktober kok bisa terlambat. Jadi saya udah 2 kali ngerjakan tugas ini terlambat gitu juga. Nggak apa-apa, Kak. Aman itu, Kak. Aman. Iya, oke Kak, oke. Oke, baik kakak-kakak. Kalau tidak ada, biar kita tutup kegiatan tatap maya kita hari ini. Tidak ada lagi. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya kakak-kakak yang sudah diberikan pada hari ini. Kiranya apa yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini dapat nanti kita terapkan pada satuan pendidikan kita masing-masing. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, tadi di awal kita sudah buka dengan doa, dan di akhir juga akan kita tutup dengan doa. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik kakak-kakak, sebentar sebelum kita foto, saya matikan dulu rekamannya.